guna menjalin sinergi kolaborasi serta memperkokoh silaturahmi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menyambangi pemerintah Kota Balikpapan pada Selasa kemarin. Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiatmoko. Dalam kesempatan ini, DPRD Kota Yogyakarta turut serta mengajak para awak media lokal di Yogyakarta dan anggota Setuan DPRD Kota Yogyakarta. Momentum kunjungan kerja ini disambut hangat oleh Asisten Sekda Balikpapan Syaiful Bahri, serta sejumlah perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkot Balikpapan. Ada banyak hal yang menjadi pokok pembahasan, di antaranya hadirnya Balikpapan sebagai calon penyangga Ibu Kota Republik Indonesia yang kini tengah berbenah dan bersiap membangun berbagai infrastruktur serta sumber daya manusia. Ya, adanya Balikpapan sebagai kota industri, kota perdagangan, kota pariwisata, dan kota kebudayaan membuat Balikpapan juga berpotensi menjadi kota MICE atau Meeting Incentive Convention Exhibition. Terlebih, Balikpapan berada dekat dengan calon ibu kota negara yang akan terpusat di Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dengan jarak waktu tempuh hanya sekitar 2 jam. Tak hanya membahas mengenai pembangunan infrastruktur, pada kunjungan kali ini DPRD Kota Yogyakarta juga banyak membahas mengenai pengolahan sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Minyak yang nantinya dapat diadaptasi di kota pelajar. Memiliki jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Balikpapan juga hadir dengan berbagai kebijakan yang bisa menjadi nilai lebih. Ya, meski memiliki potensi penambangan yang besar, namun pemerintah daerah di Balikpapan lebih memilih mengembangkan program-program penataan lingkungan. Seperti diketahui, Balikpapan unggul dalam hal pengolahan sampah. Hal ini diperkuat dengan dinobatkannya TPA Manggar di Kota Balikpapan sebagai TPA terbaik oleh Presiden Joko Widodo. Dalam hal pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah, Balikpapan juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA untuk membangun pilot project pemilahan sampah. Peluang inilah yang kemudian dilirik oleh DPRD Kota Yogyakarta untuk menjadi bekal kolaborasi ke depan agar dapat diadaptasi ke Kota Yogyakarta. Yogyakarta sebagai pernah menjadi ibu kota, sementara Balikpapan kedepannya adalah kota penyangga ibu kota, yang tentu saja ini masih diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan antar dua kota ini. Nah, tadi yang menarik lagi adalah Balikpapan sebagai kota yang mempunyai sumber daya alam, tetapi pemerintah daerah kota Balikpapan melakukan kebijakan untuk melarang penambangan ini yang sangat luar biasa, untuk tidak melakukan eksplorasi terhadap tanah, tetapi lebih memajukan penataan lingkungan. Dan saya kira ini bisa menjadi contoh. Tadi ada satu hal yang menarik juga, pengelolaan sampah sudah dipersiapkan, dan ini saya kira ke depan dalam waktu dekat lah kita akan balik lagi ke Balikpapan untuk mempelajari pengelolaan sampah tersebut. Sementara itu, hadirnya IKN sebagai calon ibu kota negara Nusantara yang baru tentu menjadi peluang bagi Kota Balikpapan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali berbagai potensi kearifan lokalnya melalui produk-produk UMKM serta industri pariwisatanya. Potensi inilah yang diharapkan akan menjadi daya tarik masyarakat untuk dapat berinvestasi di Balikpapan, baik mengenai pengembangan investasi jangka panjang dalam bentuk properti maupun pengembangan UMKM di Balikpapan. Tentu hal ini menjadikan Kota Balikpapan sangat potensial menjadi ladang investasi ke depan. Potensi ini juga bisa menjadi peluang bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat berinvestasi di Kota Balikpapan. Terlebih, Balikpapan
akan segera menjadi pintu gerbang dan beranda ibu kota negara. Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi kota Balikpapan. Ya, secara umum kan Balikpapan itu kan semua produk-produk untuk kebutuhannya kan didatangkan dari luar. Mungkin ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman di Jogja untuk bisa berinvestasi, karena hampir semua kebutuhan pokok di Balikpapan ini kan kita datangkan dari luar. Jadi itu yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, yang kaitan dengan investasi dan sebagainya, karena Balikpapan ini menjadi nanti pintu gerbang ya, berandanya ibu kota negara, pasti banyak hal yang mungkin bisa menjadi bagian untuk diinvestasikan. Saya yakinlah warga Jogja lebih kreatif gitu kan, biasanya kalau melihat sesuatu yang di depan ini bisa muncul ide-ide yang kadang-kadang kalau bagi kami yang di Kalimantan tidak terpikirkan gitu. Sementara itu, dalam segi kependudukan, kota Balikpapan memiliki penduduk yang heterogen. Ada sekitar 119 paguyuban dari berbagai daerah di Indonesia yang ada di Balikpapan. Hal ini tentu semakin memperkuat Bhinneka Tunggal Ika di kota tambang ini. Diharapkan dengan adanya kunjungan kerja ini dapat bermanfaat baik bagi DPRD Kota Yogyakarta maupun pemerintah Kota Balikpapan, sehingga dapat bersama-sama bersinergi menjalin kolaborasi untuk saling mengadaptasi apa yang menjadi keunggulan dari masing-masing daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Desi Aulia, Adi TV.